Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi Al-Quran Hadis kelas 7 dengan tema menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Sabar dan syukur kunci kebahagiaan. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita lakukan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah yang menjadi pahala untuk kita nantinya. Berdoa mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran, untuk lebih meningkatkan konsentrasi kita untuk menerima materi berikut ini, kita akan melakukan permainan terlebih dahulu. Kita akan melakukan main tebak warna. Di sini akan disajikan nanti warna dalam bentuk tulisan dan yang kalian sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Silakan. Kompetensi dasar. Untuk pengetahuan, menganalisis keterkaitan isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan dan hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas dan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Sedangkan untuk keterampilan yang pertama, mendemonstrasikan hafalan hadis riwayat Muslim dari Abu Suhaib bin Sinan. Yang kedua, menyimpulkan dampak sikap optimis dan sabar dalam kehidupan sehari-hari sesuai isi kandungan riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan, hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas dan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dengan fenomena sosial, kemudian menyajikannya dalam bentuk lisan dan tulisan. Prawacana atau pendahuluan. Tahukah kalian ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar orang yang sedang melakukan sujud syukur atas nikmat yang diperolehnya. Kemudian ini gambar apa? Ya, ini merupakan gambar ucapan syukur, yaitu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar musibah atau bencana. Dan yang terakhir, ini gambar apa? Ya, kita harus bersabar terhadap musibah yang menimpa kita. Baiklah anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi kita semua kehidupan yang bahagia. Namun, pada saat yang sama, Allah juga memberikan kepada manusia kesusahan, kekhawatiran, keburukan, dan kekurangan makanan dan sebagainya untuk menguji manusia. Kenikmatan dan musibah merupakan ujian bagi umat manusia. Bagaimanakah mereka semua menerima kenikmatan yang diberikan oleh Allah dan bagaimana sikap mereka ketika menghadapi kesusahan atau musibah? Akankah orang yang mendapat nikmat tersebut bersyukur? Akankah orang yang diberi musibah tersebut bersabar? Jawabannya akan kita temukan dalam materi berikut ini. Hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Temanya tentang indahnya sabar dan syukur. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun
Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Artinya, An Abi Yahya Suhaib bin Sinan. Hadis ini dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya setiap keadaannya semuanya bernilai kebaikan untuknya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, hal yang demikian itu tidak ada pada seorang pun kecuali bagi orang-orang yang beriman. In asabathu sarra syakara, jika dia mendapatkan kelapangan atau kenikmatan, syakara, kemudian dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka hal yang demikian itu merupakan kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra, dan jika dia ditimpa oleh kesusahan atau kemalangan, sabar, kemudian dia bersabar, fakana khairan lahu, maka hal yang demikian itu merupakan kebaikan untuknya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Yang pertama yaitu tentang keutamaan bersyukur di saat senang atau senggang dan bersabar di saat susah. Bersyukur di saat senang dan bersabar di saat susah, ini kesannya sederhana. Yang kedua, syukur dan sabar adalah penyempurna keimanan seorang hamba. Iman seorang hamba dikatakan sempurna ketika dia bisa bersyukur terhadap nikmat yang diperolehnya dan dia bersabar terhadap musibah atau kesusahan yang menimpanya. Kemudian isi kandungan yang ketiga yaitu kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tentu harus diniatkan karena Allah. Berikutnya, orang yang senantiasa ridha akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya akan selalu nikmat. Dan sebaliknya, orang yang tidak ridha akan takdir Allah akan selalu berkeluh kesah dan murka ketika ditimpa musibah dan di akhirat nanti mendapat siksa. Yang keenam, syukur merupakan bagian dari akhlak mulia yang muncul karena adanya rasa kecintaan dan keridhaan terhadap Allah Sang Pemberi nikmat. Baik nikmat itu sedikit, banyak, kita akan dapat bersyukur. Yang terakhir, orang yang bersyukur akan selalu menggunakan kenikmatan yang diperolehnya dalam hal-hal yang dicintai oleh Allah. Misal, dia diberi kenikmatan berupa kelebihan harta, kemudian dia menginfakkannya di jalan Allah, seperti dimakan anak-anak yatim, membangun masjid, memperbaiki jalan di sekitar rumahnya, dan sebagainya. Baiklah anak-anak, pembahasan tentang sabar
sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang syukur. Kata syukur berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar syakara yang artinya berterima kasih. Ini adalah bentuk masdar dari syukuru dan syukron, artinya rasa terima kasih. Syukur itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, syukur dengan hati. Maksudnya adalah mengetahui dan meyakini bahwa nikmat-nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari selainnya. Yang kedua, syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan adalah dengan mengucapkan alhamdulillah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bentuk syukur yang ketiga adalah syukur dengan jasmani. Maksudnya adalah tidak menggunakan setiap anggota badan dalam kemaksiatan, tetapi untuk ketaatan kepada Allah. Termasuk juga menggunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kenikmatan dunia untuk menambah ketaatan kepada Allah, bukan untuk kemaksiatan. Nah, untuk lebih memperdalam pemahaman kita terhadap materi ini, silakan saksikan video berikut ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab As-Siqat. Kisah ini diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad. Ia mengatakan, suatu hari aku pernah berada di daerah perbatasan wilayah Arish di negeri Mesir. Aku melihat sebuah kemah kecil yang dari kemahnya menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang sangat miskin. Lalu aku pun mendatangi kemah yang berada di padang pasir tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kemudian aku melihat seorang laki-laki, namun bukan laki-laki biasa. Kondisi laki-laki ini sedang berbaring dengan tangan dan kakinya bengkak. Telinganya sulit mendengar, matanya buta, dan tak ada yang tersisa selain lisannya yang bicara. Dari lisannya orang itu mengucapkan, "Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Dan Engkau sangat muliakan aku dari ciptaan-Mu dari yang lain." Kemudian aku pun menemuinya dan berkata kepada orang itu, "Wahai saudaraku, nikmat Allah mana yang engkau syukuri?" Kemudian laki-laki pemilik kemah itu menjawab, "Wahai saudara, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan, niscaya laut tersebut akan menenggelamkanku, atau gunung api yang pasti aku akan terbakar, atau dijatuhkan langit kepadaku yang pasti akan meremukkanku. Aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur." Aku kembali bertanya, "Bersyukur atas apa?" Laki-laki pemilik kemah itu menjawab lagi, "Tidakkah engkau melihat Dia telah menganugerahkan aku lisan yang senantiasa berzikir dan bersyukur. Di samping itu, aku juga memiliki anak yang waktu sholat ia selalu menuntunku untuk ke masjid, dan ia pula yang menyuapiku. Namun, sejak 3 hari ini dia tidak pulang kemari. Bisakah engkau tolong carikan dia?" Aku pun menyanggupinya dan pergi untuk mencari anaknya. Setelah beberapa saat mencari, aku mendapati jenazah yang sedang dikelilingi oleh singa. Ternyata anaknya laki-laki itu sudah dimakan oleh singa. Aku pun bingung bagaimana caraku untuk mengatakannya kepada laki-laki pemilik kemah itu. Aku pun kembali dan berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar kisah tentang Nabi Ayub?" Laki-laki itu menjawab, "Ya, aku tahu kisahnya." Kemudian aku bertanya lagi, "Sesungguhnya Allah telah memberinya cobaan dalam urusan hartanya. Bagaimana keadaannya dalam menghadapi musibah itu?" Ia menjawab,
ia menghadapinya dengan sabar. Aku kembali bertanya, "Wahai saudaraku, Allah telah menguji Ayub dengan kefakiran. Bagaimana keadaannya?" Ia menjawab, "Ia bersabar." Aku kembali bertanya, "Ia pun diuji dengan tewasnya semua anak-anaknya. Bagaimana keadaannya?" Ia menjawab, "Ia tetap bersabar." Aku kembali bertanya, "Ia juga diuji dengan penyakit di badannya. Bagaimana keadaannya?" Ia menjawab dan balik bertanya, "Ia tetap bersabar." "Sekarang katakan padaku, di mana anakku?" Kemudian aku berkata, "Sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir, dalam keadaan telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan mensabarkan engkau." Kemudian laki-laki pemilik kemah ini mengatakan, "Alhamdulillah, yang dia tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah sehingga ia diazab di neraka." Kemudian ia menarik nafas panjang lalu meninggal dunia. Aku pun membaringkannya dan berpikir apa yang harus aku perbuat. Aku sendirian dan bagaimana aku mengurus jenazah ini. Kemudian aku tutupi dengan jubahku dan beberapa saat kemudian lewat 4 orang laki-laki mengendarai kuda. Mereka berkata, "Wahai saudara, apa yang terjadi padamu?" Kemudian aku pun menceritakan kepada mereka apa yang telah aku alami dan aku meminta bantuan kepada mereka untuk mengurus jenazah laki-laki ini. Mereka bertanya, "Siapa dia?" Lalu aku menjawab, "Aku juga tidak mengenalnya. Dia dalam keadaan sakit dan memprihatinkan." Kemudian keempat laki-laki ini meminta untuk membuka penutup wajahnya, karena mungkin salah satu dari mereka mengenalnya. Ketika aku membuka penutup wajahnya, tiba-tiba mereka tersentak, lalu mencium dan menangisinya dan berkata, "Subhanallah, wajah yang senantiasa bersujud kepada Allah, mata yang selalu menunduk atas apa yang diharapkan Allah, tubuhnya selalu sujud tatkala orang-orang dalam keadaan tidur." Aku pun bertanya, "Kalian kenal dengan laki-laki ini?" Mereka menjawab, "Engkau tidak mengenalnya?" Aku menjawab bahwa aku tidak tahu siapa laki-laki ini. Kemudian mereka berkata, "Ini adalah Abu Kilabah, sahabat dari Ibnu Abbas. Laki-laki ini pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim. Namun ia menolak jabatan tersebut. Perlu diketahui bahwa jabatan hakim atau qadi ini adalah suatu jabatan khusus di mana mereka akan mengatur hukum dan menentukan hukum di antara manusia. Ini merupakan jabatan yang mulia pada saat itu. Namun Abu Kilabah menolaknya dan pergi ke wilayah Mesir hingga wafat dalam keadaan seperti ini. Kemudian Abdullah bin Muhammad bersama 4 laki-laki tadi pun memandikan, mengkafani, dan menyolatkannya sebelum akhir memakamkan beliau. Dikatakan dalam kisah lain bahwa Abu Kilabah ini adalah sahabat Rasulullah terakhir pada masa itu, sehingga khalifah ingin menjadikannya seorang hakim. Wallahu a'lam. Baik anak-anak, sekian penjabaran kita tentang materi kali ini. Semoga dapat diambil manfaatnya dan dipahami. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.